meninggal dunia. Saya nggak terima. Saya mencari keadilan hukum, harus diproses. Terkait dugaan tersebut kami membantah. Dan saya sendiri Andi Rustono selaku staf Humas Rumah Sakit Harapan Sehat. Beberapa hari ini beritaan atau postingan yang ada di media massa maupun di media sosial menghangatkan suasana. Ini perlu macam counter ya publik, karena ini adalah hak dari perusahaan untuk bisa verifikasi hal-hal yang mungkin akan jadi bola liar di dalam sebuah informasi yang bisa jadi ya tidak benar, membeberkan persoalan-persoalan yang ada pemberitaan beberapa hari belakangan ini. Monggo. Mas dan Pak Andi Rustono selaku Humas juga, yang mana kami akan mengklarifikasi terkait berita-berita yang sudah beredar di media massa saat ini, bahwa kami dicurigai untuk melakukan malpraktik dan ada penganiayaan terhadap pasien ya. Pada intinya kami terkait dugaan tersebut kami membantah, karena segala sesuatunya penanganan pasien kami sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Terkait tidak untuk proses hukum dan lebih lanjut, mungkin saya serahkan kepada pengacara kami, Pak Ahmad Soleh, selaku kuasa hukum kami dari Rumah Sakit Harapan Sehat Pemalang. Perkenalkan, saya Ahmad Soleh SHMH. Jadi pada intinya Rumah Sakit Harapan Sehat Pemalang itu bekerja atau menangani pasien sesuai dengan SOP. Terkait dengan pemberitaan yang saya pernah sempat baca itu, yang adanya melakukan pemukulan itu tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Karena saya langsung bertemu dan menanyakan kepada dokter. Jadi tidak ada yang melakukan pemukulan baik dari dokter jaga maupun dari pihak tenaga medis, beberapa. Ya. Terkait dengan yang diadukan terkait dengan dugaan malpraktek yang informasinya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, itu pun kami sudah melakukan pertemuan dengan tenaga medis maupun dokter-dokter pada saat yang, dan setelah saya baca pun, setelah saya pelajari dan saya minta keterangan, insya Allah mereka bekerja dengan sesuai dengan SOP. Jadi mungkin hanya itulah dari kami, kuasa hukum dari Rumah Sakit Harapan Sehat. Dan pada saat itu kami sudah melakukan keperawatan, proses perawatan dan lain sebagainya. Setelah itu memang pada saat itu kondisi ranah kami sedang ramai, jadi butuh waktu lama untuk naik ya. Dan setelah naik baru kondisi pasien ini memang naik turun, kondisinya naik turun, dan sempat kami akan melakukan rujuk, yang mana kami sudah mencoba menghubungi beberapa rumah sakit di sekitar Pemalang. Memang pada saat itu kondisi rumah sakit sedang penuh-penuhnya, dan advis dari ataupun persetujuan dari dokternya sendiri melakukan rujukan untuk rumah sakit yang ada kamar ICU untuk anak serta ada fasilitas CT scan. Akan tetapi di sekitar rumah sakit Pemalang ini sudah penuh. Setelah kami menjalin komunikasi, kami mengirimkan data pasien dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, Rumah Sakit Margono sudah menyetujui untuk dilakukan rujukan kepada pasien kami. Akan tetapi dari pihak keluarga pasien meminta untuk dirujuk di sekitar Pemalang saja atau Tegal karena terkait jarak.
Sedangkan kami sudah menjalin komunikasi memang benar-benar penuh. Dari si keluarga pasien juga menghendaki untuk melakukan APS atau pulang paksa. Akan tetapi meminta dari tim kami mengantar, sedangkan prosedur APS atau pulang paksa kami tidak bertanggung jawab setelah penandatanganan persetujuan tersebut. Begitu Pak kronologisnya. Diagnosa si pasien kami curiga radang selaput otak. Maka dari itu kami membutuhkan rumah sakit khusus yang mempunyai kamar perawatan ICU khusus anak dan ada fasilitas CT scan-nya, Pak. Terkait rujukan di RSUD memang dari pihak keluarga yang saya dengar si pihak keluarga ini mendatangi langsung dari RSUD-nya. Memang info yang saya dengar juga ada kamar kosong, tapi tidak dijelaskan secara spesifik kamarnya apa yang kosong gitu, Pak. Ya. Jadi terkait dengan adanya dugaan adanya penganiayaan yang katanya sampai giginya patah itu. Jadi setelah saya mendengar konfirmasi dari dokter dan tenaga kesehatan, tenaga medis, artinya justru dari pihak dokter dan perawat yang dipukul oleh keluarga. Nah, ada juga beberapa ada dokter dan perawat yang digigit, tangannya digigit dan tangan ini ya, pundak digigit dan tangannya yang digigit. Jadi mungkin dugaannya mungkin pada saat menggigit itu giginya patah atau apa kita belum tahu. Yang jelas kan ada penganiayaan daripada pihak keluarga pasien terhadap dokter dan perawat, yang mana itu sudah kami laporkan di pihak kepolisian. Ya, jadi kalau menurut keterangan dari pihak dokter itu dokter dan tenaga kesehatan tidak ada yang memukul, tidak ada yang menganiaya, tapi mereka kan ada yang digigit ini, terus ada yang dipukulin. Bahkan menurut keterangan daripada dokter itu sempat dari keluarga pasien mencari gunting untuk tindakan kekerasan lain gitu. Kalau sudah melukai, sudah dilaporkan. Jadi kalau melihat dari foto dokter itu udah compang-camping bajunya. Ya, ada foto yang kita lampirkan. Jadi kekerasan daripada pihak keluarga pasien itu sudah memang kalau saya lihat sampai dengan baju compang-camping, berarti nggak hanya ringan. Itu menurut saya dugaannya kekerasan yang fatal seperti itu. Yang digigit berapa dokter? Yang digigit satu dokter dan satu perawat. Yang digigit ya. Jadi pada saat kejadian tersebut selang berapa jam itu dokter dan perawat visum dan satu harinya melakukan pelaporan kepada Polres. Ya. Jadi mungkin hanya itulah dari kami, kuasa hukum dari Rumah Sakit Harapan Sehat.